Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan kami renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu. Lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, dalam dunia modern dipenuhi dengan segala sesuatu yang serba cepat dan instan. Ada kereta cepat, pengiriman kilat, kopi instan, makanan siap saji, dan sebagainya. Di tengah zaman yang serba terburu-buru seperti itu, bacaan Injil hari ini mengingatkan kita untuk melihat kenyataan dari perspektif yang lebih lambat dan bertahap. Dikisahkan ketika Yesus memulihkan penglihatan seorang buta yang meletakkan kedua tangannya di atas mata orang buta itu sebanyak 2 kali. Si buta memang pada akhirnya dapat melihat, tetapi hal ini terjadi secara bertahap. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, pada waktu Yesus meletakkan tangannya untuk pertama kali, pandangan si buta ini masih kabur. Ia dapat melihat orang-orang berjalan, tetapi mereka ini tampaknya seperti pohon-pohon. Setelah Yesus meletakkan tangannya untuk kedua kalinya, barulah ia dapat melihat dengan jelas. Satu keuntungan yang didapat si buta melalui penyembuhan bertahap ini adalah ia disentuh oleh Yesus sampai 2 kali. Sentuhan Yesus itu membawa perubahan pada hidupnya. Dia melihat cahaya, bisa membedakan antara gelap dan terang. Mujizat yang diterimanya membawa dampak positif karena dia lalu bisa menikmati hidup sebagaimana mestinya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, sentuhan Yesus merupakan tanda bahwa Allah mengasihi umatnya. Allah memperhatikan penderitaan manusia sebab ia ingin agar setiap orang mengalami
keselamatan. Jika orang buta itu butuh disentuh oleh Yesus agar mengalami kesembuhan, bagaimanakah dengan kita? Apakah selama ini kita juga pernah merasakan sentuhan Tuhan sehingga mengalami banyak perubahan dalam hidup? Sabda Allah merupakan sentuhan paling utama bagi kita. Banyak orang yang mengalami perubahan ketika menemukan ayat kitab suci sebagai pedoman hidup mereka. Banyak orang yang mensyukuri hidup melalui kutipan-kutipan kitab suci. Itulah sentuhan rohani yang selama ini bisa kita rasakan. Suara Allah yang bergema dalam sanubari kita, itulah bentuk sentuhan rohani yang ditawarkan bagi kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, memang pertumbuhan iman harus diimbangi dengan cita rasa rohani. Orang mengalami disentuh oleh Allah karena hidup rohaninya diolah dengan baik. Ada yang betah di ruang adorasi dan berdoa dengan khusyuk. Ada yang sanggup bermeditasi dalam waktu lama. Itu semua merupakan contoh bagaimana iman dihidupi dengan cita rasa rohani. Namun saudara-saudariku yang terkasih, ada pula orang yang selalu terburu-buru ketika berdoa atau memilih misa yang paling singkat dengan homili yang paling pendek. Jika kita masih suka terburu-buru dan tidak sabar dalam hidup doa, maka cita rasa rohani takkan pernah kita alami. Kita takkan pernah merasa disentuh oleh Tuhan. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita. Tuhan, semoga berkat kebaikan-Mu, kami juga dapat mengalami sentuhan-Mu, mengalami kehadiran-Mu dalam hati kami. Semoga dengan demikian kami dapat beralih dari kegelapan menuju terang, dari kematian menuju kehidupan, dan dari keputusasaan menuju pengharapan. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra,
untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.